Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ivan Virgianto dari Ekonomi Syariah kelas 5D. Di sini saya coba akan membuat data pengolahan data dari data angket, di mana data angket ini sudah diolah dalam bentuk tabulasi, yang mana data ini ada 60 responden. Kemudian dari data angket ini ada dua variabel X yang dimana statusnya itu kedudukannya sebagai variabel independen, dan juga variabel Y sebagai variabel yang terikatnya. Jadi variabel X itu independen, motivasi kerja, kemudian variabelnya itu variabel dependennya. Nah, dari variabel X-nya itu kita sudah mendapatkan data angketnya itu dalam bentuk tabulasi ini. Angka-angka ini ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pertanyaan yang responden 1 telah menjawabnya, kemudian jawaban itu sudah dikonversi dalam bentuk angka-angka. Dan yang keduanya itu variabel Y atau variabel dependennya, yaitu di sini disiplin kerja, di mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pertanyaan. Ya, jadi total pertanyaannya itu dari dua variabel ini ada 12 pertanyaan. Ya, dari data ini kita ketik ya di program Excel. Kita bagaimana tindak lanjutnya untuk mengetahui bahwa data ini termasuk data dalam kategorisasi datanya itu dalam data, apakah dia itu termasuk dalam data normalitas atau tidak. Ya, kita uji cobakan ke program SPS-nya. Jadi kita buka dua program sekaligus, satu program Excel sebagai rujukan data awal, kemudian ke program SPS-nya yang keduanya ke sini. Baik. Ya, sudah nampak. Di sini sudah ada data yang sudah terbentuk. Yang sebelumnya itu kita akan olah. Awalnya bagaimana cara mengolahnya itu menjadi data yang dalam bentuk satu kajian data SPSS-nya. Ya, ini ada sampai 60 responden. Nah, awal mulanya kita bikin di variabel view. Kita ketikkan dulu di sini kategori name, ada X dan Y, ketik aja biasa. Kemudian ada tipe, kita ketik numeric. Kita abaikan dulu yang nomor baris ketiga ini. Kemudian di sini bisa kita atur sendiri lebarnya, kemudian desimalnya itu kita atur sebagai 0. Nah, di sini di labelingnya itu kita ketik untuk yang X motivasi atau motivasi kerja. Kenapa motivasi kerja? Karena di sini variabel X-nya itu motivasi kerja, variabel yang bebas, pengaruh motivasi kerja ya kepada kedisiplinan karyawan, seperti itu. Nanti kita coba uji cobakan apakah mempengaruhi antara motivasi kerja. Mungkin di dalamnya itu ada stimulannya yang bisa memicu atau memotivasi dari seorang pekerja itu, dia itu jadi nantinya menambah kedisiplinan atau tidak, menambah semangat kerja atau tidak ya. Kemudian Y-nya itu terikat variabel terikat dari mana, dari motivasi ini.
apakah kedisiplinan ini benar-benar dia tuh terikat sama motivasi. Ya, langkah berikutnya setelah kita bikin yang seperti ini, kita lihat ke data view. Data view ini sudah ada semuanya. Kita abaikan dulu di kolom yang ketiga, residuis ya. Benar-benar saya tidak salah menyebutkan residus. Residus 1 ini kita abaikan ya. Kita copy paste aja data X dan data Y nya dari masing-masing variabel itu. Yang kita copy paste itu ada pada skor awal rujukan data dari data angket ini, yang ini ya. Motivasi kerja ini variabel X, kita kopikan semuanya sampai ke bawah, sampai ke 60 orang responden. Begitupun juga variabel Y nya sama seperti ini juga. Kemudian kita lihat di sini ya, setelah udah di copy pastekan, kemudian kita lihat di bagaimana cara mengolahnya. Klik ke analyze yang di sini, kemudian kita ke regression. Iya, di regression ini kita cari lagi opsi yang lainnya, itu kita pilih ke linear ya. Nah, dari linear ini kita masukkan yang manakah yang termasuk variabel dependent dan juga variabel independent. Disebutkan di awal itu independent itu ya variabel yang bebas, tidak terikat, dan kemudian variabel dependentnya itu variabel yang terpengaruhi atau terikat efek dari atau pengaruh dari variabel X-nya. Nah, di sini kan variabel X-nya itu motivasi, berarti kita masukkan ke variabel independent. Kemudian ke dependentnya itu disiplin kerja atau Y, yang tadi kita sudah bikinnya itu dari variabel new ini di labelingnya. Tinggal kita masukkan klik ini seperti itu ya. Langkah berikutnya setelah kita klik ke regression, kemudian linear, muncul tabel yang seperti itu, tinggal kita pindah-pindahkan. Nah, setelah itu kita klik save yang ini. Dari save ini kita perhatikan ada residual ya, residual. Kemudian kita pilih yang poin opsi yang pertama, unstandarized. Kita pilih ini, klik, kemudian kita klik ke continue ya. Nanti hasil penguji cobaannya itu ada pada di bagian output ini, nantinya keluar. Ya, sebentar. Ya, ini outputnya. Nah, ANOVA-nya untuk yang regressionnya ini, nilai dari SIG-nya dia signifikan atau tidaknya itu syaratnya itu untuk yang ini itu di atas 0,05 ya. Nah, kita belum uji cobakan lebih lanjutnya. Nantinya ada pengujian yang keduanya itu dengan tes variabel listnya, yang nanti kita naik lagi ke SPSS ya. Nah, ini data tadi yang diolah tadi, kita keluar residual 1 ini. Kemudian kita klik naik lagi ke sini. Dari sini ke analyze, kemudian kita non parametric, kita cari non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita klik ke one sample KS kalau keterangan yang ada di program
SPSS ini. Nah, nanti ya dari hasil non parametric test kita temukan adanya tabel ANOVA baru. Nah, kita fokus ke bagian ke SIG-to-TEL-nya 200 atau dianggap itu nilainya 2. Nah, untuk ketentuan dari data ini termasuk dia tuh data yang normal atau tidak. Dari pengujian hasil ini itu ketentuan dari SPS-nya itu kalau datanya itu di SIG-to-TEL-nya itu lebih besar dari 0,05. Ternyata di sini di pembacaan data ANOVA-nya itu dia nilainya itu dari dua variabel yang kita ujikan, ternyata itu satu sama lainnya itu ada keterikatan atau ada pengaruhnya, karena nilainya itu melebihi dari 0,05, lebih besar karena ini kan angkanya 2. Jadi data ini data yang dianggap sebagai data yang normalitas. Oke, nah ini data yang sebelumnya seperti ini ya. Ada ANOVA yang pertama, ada ANOVA yang kedua, ada ANOVA yang kedua yang ini seperti ini, nilainya lebih besar dari 2. Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau sekiranya ada yang ingin ditanyakan bisa diisikan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa diterima dan bermanfaat bagi diri kita semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.